Halo, what's up lor? Oke, kali ini saya akan membahas alur film lagi yang berjudul Final Destination. Final Destination adalah film horor yang dirilis tahun 2000 tentang sekelompok pelajar yang menipu kematian setelah mereka terhindar dari kecelakaan pesawat. Ketika sebelumnya seorang dari mereka melihat pertanda kematian mereka, tetapi tidak lama setelah itu, mereka mulai mati satu persatu dalam kecelakaan misterius yang mengerikan. Bagaimana alur selengkapnya? Langsung aja kita kupas. Let's go! Awal mula film diperlihatkan sebuah keluarga yang mempunyai anak bernama Alex. Orang tua Alex yang sibuk mempersiapkan keperluan Alex, di mana Alex ini akan pergi ke Paris, Prancis menggunakan pesawat dalam rangka liburan dari sekolahnya. Keesokan hari Alex tiba di bandara lalu bertemu dengan teman-teman sekolahnya. Sewaktu di bandara, terlihat benda yang berada di bandara seakan-akan berbicara kepada Alex, seolah memberikan pertanda kepada Alex. Dan apakah pertanda itu? Hanya Alex yang bisa merasakan. Have your belongings remained in your possession the entire Mr. Browning? Dan sesampainya di dalam pesawat, mereka mulai mencari tempat duduk masing-masing, dan Alex mendapatkan tempat duduk paling belakang. Lalu kemudian, datang dua cewek teman Alex ingin bertukar tempat duduk dengan Alex. Alex pun menyetujui dan bertukar tempat duduk dengan mereka. Alex yang berpindah tempat duduk, menemukan kalau kunci tempat sandaran makanan di kursinya rusak dan terlepas. Ia pun berusaha memperbaiki kunci itu namun gagal. Setelah semua penumpang sudah lengkap, pramugari menutup pintu pesawat, lalu pesawat mulai lepas landas. Saat pesawat sudah berhasil lepas landas, semua teman Alex terlihat gembira. Hanya Alex yang terlihat begitu panik dan tertekan. Namun, tak lama setelah itu, pesawat bergoncang membuat semua orang menjadi panik. Goncangan semakin kuat menyebabkan barang-barang di atas mereka berjatuhan. Pelan-pelan pesawat mulai terbakar, dan akhirnya pesawat yang ditumpangi Alex meledak. Dan tiba-tiba, kembali lagi terlihat Alex yang seperti bangun dari tidurnya karena dikagetkan dua teman wanitanya. Dengan penuh kepanikan, Alex berlari menuju tempat duduk yang tadi dan mengecek kunci penyangga makanannya. Anehnya, di sini sama persis dengan apa yang dialami Alex tadi, di mana kunci itu rusak. Alex yang merasa kalau apa yang dialaminya adalah nyata, mengatakan kepada semua kalau pesawat akan meledak dan mereka semua akan mati. Dan apakah memang benar apa yang dikatakan Alex dan apakah akan benar-benar terjadi? Kita lihat nanti. Perkataan Alex itu dianggap lelucon karena Alex tetap saja berteriak kalau pesawat akan meledak. Salah satu teman Alex yang jengkel karena sikap Alex mencoba memukul Alex, namun segera dilerai oleh guru dan temannya. Karena keributan tadi, maka Alex dan temannya disuruh turun dari pesawat. Sang pilot pun melarang mereka menaiki pesawat dan disuruh ikut penerbangan berikutnya. Dan yang tidak jadi ikut penerbangan adalah Alex, Todd, Carter, Claire, Terry, Billy, dan gurunya bernama Layton. Teman-teman Alex yang kecewa dengan sikap Alex mulai menyalahkan Alex karena mereka harus ketinggalan pesawat. Bahkan Carter yang begitu emosi terlibat perkelahian dengan Alex. Saat mereka tengah berkelahi, tiba-tiba benar saja pesawat tadi meledak seketika, dan karena dampak ledakan sampai memecahkan kaca bandara. Karena melihat hal itu, mereka semua terdiam dan memandang Alex seakan ia yang meledakkan pesawat itu. Tak lama setelah itu datang tim FBI yang ingin bertanya pada mereka semua satu persatu. Setelah semua selesai, mereka pun diperbolehkan pulang kembali ke rumah masing-masing. Sesampainya di rumah, Alex menonton berita di mana korban dari ledakan pesawat yang tidak ada yang selamat. Hal itu membuat Alex makin sedih dan bingung. Dan setelah 39 hari dari peristiwa mengenaskan itu, sekolah Alex mengadakan penghormatan untuk para korban. Tapi terlihat di sini Alex dijauhi oleh teman-teman dan gurunya karena mereka merasa takut dengan Alex.
Scene pun berpindah ke rumah Todd yang memperlihatkan Todd ini sedang bercukur di kamar mandi. Sedangkan Alex di rumah yang lagi baca koran malah melempar koran ke arah kipas angin yang membuat koran sobek berhamburan. Dan anehnya ada satu sobekan yang jatuh ke paha Alex dan itu bertuliskan Todd, nama teman Alex, yang ternyata hal ini adalah pertanda buruk bagi Todd. Alex yang merasa ada yang salah dengan Todd langsung mendatangi rumah Todd. Dan benar saja, di kamar mandi Todd terpeleset membuat lehernya tersangkut tali yang membuat ia tewas seketika. Keesokan paginya, Alex mendatangi rumah Claire untuk membicarakan apa yang dialami dan dirasakannya. Kemudian Claire mengajak ke Alex ke suatu tempat dan ternyata itu adalah tempat otopsi yang dimana mayat Todd ada di sana. Di tempat ini, Alex dan Claire bertemu seseorang yang tidak disebutkan namanya di dalam film. Jadi kita panggil saja ini Pak Tejo. Pak Tejo yang merupakan petugas otopsi mengatakan kepada Alex kalau kematian itu adalah sebuah rancangan yang berpola. Alex yang bingung kemudian bertanya kalau kita tahu pola kematian, apa kita bisa mencorangi kematian? Pak Tejo dengan santainya menjawab kalau itu sudah dilakukan Alex saat turun dari pesawat. Kematian Todd ini adalah pola baru dan berlaku bagi mereka semua yang saat itu turun dari pesawat. Alex hanya perlu tahu bagaimana dan kapan pola kematiannya itu terjadi. Setelah mendengar penjelasan dari Pak Tejo, mereka berdua pun pergi dengan rasa bingung. Alex yang mencoba menjelaskan kepada Claire kalau omongan Pak Tejo tadi memang benar adanya, kalau mereka harus membuka diri untuk bisa melihat dan merasakan pola kematiannya. Namun Claire tidak percaya pada Alex dan menganggap Pak Tejo hanya omong kosong. Tapi setelah ditunjukkan sobekan koran yang bertuliskan Todd, Claire bertanya apakah Alex tahu Todd akan mati. Tapi Alex tidak melihat, Alex hanya bisa merasakan dan melihat tanda-tanda kematian Todd. Karena penjelasan Alex tentang kematian Todd, akhirnya Claire pun mulai percaya dengan Alex. Di tengah obrolan mereka, muncul Terry dan Carter menghampiri mereka. Dan tanpa sengaja, Ibu Layton, guru mereka lewat di situ dan bertemu dengan mereka semua. Alex dan Carter pun adu mulut tentang hidup mereka ke depan. Carter yang marah-marah ke Alex coba ditahan Terry, namun Carter tetap emosi dan menyalahkan Alex. Lalu tiba-tiba Terry tewas tertabrak bis yang membuat mereka semua kaget dan terdiam. Singkat cerita, Alex sudah berada di rumah dan Claire mencoba menelpon Alex, tapi Alex tidak mau berbicara kepada Claire. Sewaktu Alex menonton berita di TV yang memberitakan penyebab terjadinya kecelakaan pesawat, tanpa sengaja Alex menemukan buah rancangan kematian mereka. Sesuai urutan dari bangku terdepan yaitu Todd, Terry yang sudah tewas, lalu berikutnya sesuai pula adalah Ibu Layton, guru mereka. Lalu dengan cepat, Alex pergi ke rumah Ibu Layton dan untuk memastikan keadaan gurunya. Namun Bu Layton yang melihat kedatangan Alex di rumahnya merasa ketakutan. Ia pun menelpon agen FBI yang menangani kasus kecelakaan pesawat. Tak lama dua agen itu datang dan melihat Alex sedang berada di samping mobil Bu Layton. Tanpa basa-basi, Alex pun disuruh ikut mereka berdua. Di sebuah ruangan, Alex menjelaskan kepada mereka tentang pola kematiannya dan para teman-temannya. Tapi agen FBI itu tidak percaya begitu saja dengan apa yang Alex katakan. Karena tidak ada bukti apa-apa, Alex pun diizinkan pulang. Sementara di rumah Bu Layton, benar saja terlihat malaikat maut seakan sedang membuat pola baru untuk kematian Bu Layton. Alex yang kembali ke rumah Bu Layton terkejut menemukan Bu Layton terkapar bersimbah darah. Niat Alex yang mau menolong tapi gagal. Bu Layton pun tewas dengan tertusuk pisau. Sialnya di sini, Alex malah mencabut pisau yang menusuk tubuh gurunya itu, sehingga ada bekas sidik jari Alex tertinggal di pisau tersebut. Hal itu membuat ia dituduh sebagai yang bertanggung jawab atas kematian gurunya. Sementara itu, Claire yang mulai mempercayai apa yang dikatakan Alex tentang pola kematian, akhirnya mengajak Carter dan Billy bertemu untuk mencari Alex, karena Alex tahu siapa yang akan mati berikutnya. Singkat cerita, mereka berhasil menemukan Alex dan ingin membawa Alex ke rumah ayah Claire. Dalam perjalanan di mobil, Carter bertanya kepada Alex, siapakah yang akan mati berikutnya? Namun Alex terdiam dan tidak menjawab karena yang berikutnya adalah Carter. Karena tertekan, si Carter ini malah memacu mobilnya dengan super cepat karena frustasi merasa dirinya akan mati sebentar lagi.
Alex, Claire, dan Billy mencoba menenangkan Carter dan menyuruh Carter untuk berhenti. Carter pun memberhentikan mobilnya, tapi malah sengaja ia berhenti di tengah rel kereta. Alex, Claire, dan Billy segera keluar dari mobil karena kereta akan melintas, namun tidak dengan Carter yang tetap bertahan di dalam mobil. Alex yang mencoba memberikan penjelasan ke Carter berhasil membuat Carter sadar dan ingin menjauhkan mobilnya dari rel. Tapi sialnya mesin mobilnya mati, tidak mau menyala yang membuat Carter panik. Carter yang berusaha keluar dari mobil namun sabuk pengamannya macet, tidak bisa lepas membuat ia kesulitan keluar dari mobil. Sementara kereta semakin dekat, tanpa pikir panjang, Alex segera membantu Carter melepaskan sabuk pengaman dan berhasil lepas saat sebelum kereta menabrak mobil mereka. Alex dan Carter pun selamat walaupun mobilnya harus hancur dan terbakar. Billy yang merasa kalau Carter akan mati menjadi takut, dan Billy mulai berbicara ngaco. Tiba-tiba, Billy tewas seketika terpenggal kepalanya karena terkena lemparan besi. Alex yang merasa bingung seharusnya Carter yang berikutnya mati, tapi malah Billy di sini yang mati. Alex pun menyimpulkan kalau ia ikut campur dalam pola, ia bisa mencurangi kematian teman-temannya. Itu yang membuat Carter selamat dan polanya melompat ke Billy. Singkat cerita, Alex diantar Claire di rumah ayahnya untuk bersembunyi, karena menurut pola bahwa Alex ini adalah urutan berikutnya yang akan mati. Alex pun mempersiapkan pelindung untuk mencoba mencurangi kematiannya sendiri. Sementara di rumah Claire, datang dua agen FBI dan memaksa Claire untuk mengatakan di mana Alex berada. Karena agen FBI ini berjanji akan membawa Alex dan memberikan perlindungan kepada Alex, Claire pun memberitahu di mana Alex berada. Sementara itu, Alex mulai menyadari kalau yang berikutnya bukanlah dia, karena dia tidak berpindah tempat duduk seperti apa yang terlihat di awal film. Itu artinya yang berikutnya adalah Claire. Agen FBI berhasil menemukan Alex, tapi di sini Alex berhasil kabur dan dengan susah payah menuju rumah Claire. Setiba di rumah Claire, Alex terkejut karena Claire sudah di dalam mobil yang terkena kabel listrik tekanan tinggi dan akan terbakar. Alex mengatakan kepada Claire kalau ia harus menolong Claire dan mencurangi kematian. Dengan penuh keyakinan, Alex memegang kabel listrik sehingga Claire bisa keluar dari dalam mobil. Namun pada akhirnya mobil meledak yang membuat Alex terpental dan tak sadarkan diri. Film berpindah ke waktu 6 bulan kemudian dan terlihat Alex, Claire, dan Carter pergi ke Paris, Prancis menggunakan pesawat lagi. Mereka bertiga ngobrol di sebuah kafe pinggir jalan dan masih saja membahas pola kematian mereka. Alex yang bingung kenapa ia bisa hidup karena tidak ada yang ikut campur dalam polanya. Ternyata pola Alex terjadi di sini bukan saat ia memegang kabel listrik di rumah Claire. Beruntungnya Alex di sini ada Carter yang ikut campur dalam pola kematiannya sehingga Alex bisa selamat. Namun setelah Alex selamat, pasti pola akan melompat lagi. Pertanyaan Alex, siapa berikutnya yang akan mengalami pola kematian? Dan film pun berakhir. Endingnya membuat penasaran. Dan terima kasih sudah menonton. Semoga semua terhibur dan mendapatkan esensi dari film ini. See you next time. Bye bye.